Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menimba ilmu, meskipun pembelajaran pada masa ini masih dilakukan dengan cara blended learning ya kalau di kampus dengan sikon yang masih pandemi seperti ini. Tidak apa-apa, meskipun demikian teman-teman harus tetap semangat dalam mencari ilmu, harus jaga kesehatan, jaga imun, sering berolahraga agar tetap sehat kondisinya dan semangat dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya David Nur Mutakin, saya dari kelompok 10 dan di sini saya juga tidak sendirian, saya ditemani dengan Mas Al-Fatira Bima Praditya, ada juga Mbak Rizkina Putri Nur Hidayati, Mbak Elisa Putri Khalifah, ada Mbak Fauziah Indriani, dan juga Mas Khairuddin. Baik teman-teman, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik dan model bimbingan atau pendidikan Islam pada ABK, autis, ADD, atau DHD. Baik, kita masuk ke materi yang pertama mengenai karakteristik. Karakteristik apa sih? Ya, yaitu karakteristik dari anak berkebutuhan khusus. Jadi, mengenai anak berkebutuhan khusus ini mungkin teman-teman juga masih ada yang belum tahu. Dan di sini saya ingin mengulas kembali yaitu ABK. ABK itu apa sih? Jadi singkatan ABK itu adalah singkatan bukan anak buah kapal ya, tetapi anak berkebutuhan khusus. Kita tentunya yang kuliah dalam prodi pendidikan tentunya juga bakal mengeluarkan output seorang pendidik. Maka dari itu seorang pendidik harus tahu dengan peserta didiknya ketika dalam mengasih sebuah pembelajaran. Jadi ketika pendidik mengasih sebuah pembelajaran kepada peserta didik itu juga harus disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. Nah, mungkin teman-teman juga belum tahu sebenarnya itu anak berkebutuhan khusus itu seperti apa. Nah, ABK itu atau anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang mengalami keterbatasan baik dalam fisik, kemudian mental, intelektual, sosial maupun emosional. Jadi ada nih anak berkebutuhan khusus, juga ada yang namanya anak luar biasa. Jadi bedanya apa sih ABK sama anak luar biasa itu? Kalau ABK itu dia lebih condong kepada pembelajaran atau pendidikan yang dimana tujuannya untuk meningkatkan prestasi. Untuk meningkatkan prestasinya, kemudian mengembangkan kemampuan secara optimal ya. Kemudian kalau anak luar biasa itu memang anak yang mempunyai kondisi yang kurang. Kemudian juga dia selaku anak luar biasa itu harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Seperti itu. Kemudian mengenai ABK ini, dalam peraturan Kemendikbud RI nomor 157 tahun 2014 mengenai pendidikan khusus, tentunya dalam pasal 4 mengenai ABK ini dikelompokkan menjadi banyak macam. Yaitu ada 12 macam, yaitu ada tunanetra, tunarungu, kemudian tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, kemudian ada juga tunalaras, kemudian anak kesulitan dalam belajar, lamban dalam belajar, autis, gangguan motorik, kemudian ada juga anak yang menjadi korban dan anak yang memiliki kelainan. Nah, di sini dari kelompok kami ingin membahas 4 ABK ya, yang tentunya masih banyak dalam lingkungan kita yang dapat kita temui, yaitu ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, kemudian anak autis. Baik, kita menuju ke materi yang pertama, yaitu ada tunanetra. Nah,
tunanetra itu apa? Yaitu seseorang yang memiliki gangguan penglihatan. Nah, akibatnya orang ini akan memiliki 3 keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan dalam konsep atau pengalaman. Kemudian yang kedua, keterbatasan dalam interaksi lingkungan. Kemudian yang ketiga, keterbatasan dalam mobilitas sosial. Nah, tentunya keterbatasan ini akan menjadi penghambat dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Dilansir dari jurnal itu, seorang peneliti dari Universitas Brawijaya Malang, yaitu Ibu Anita Triwidiawati, mengkategorikan gangguan penglihatan ini dalam dua kategori. Yang pertama ada tunanetra total, dan yang kedua ada tunanetra low vision. Jadi yang disebut tunanetra total ini adalah mereka yang buta dan tidak bisa melihat, ya, tidak bisa memiliki gangguan penglihatan dan tidak bisa melihat apapun, bahkan cahaya pun dia juga tidak bisa merasakan atau membedakan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada tunanetra low vision. Jadi tunanetra low vision itu adalah sebagian. Nah, contohnya itu adalah orang yang memiliki keterbatasan dalam pandangan jarak jauh atau jarak dekat, seperti itu. Kemudian cara untuk kebutuhan yang dilakukan untuk tunanetra total ini bisa dengan metode blend braille. Jadi metode huruf braille ini, misalkan contoh, dia itu ada seseorang yang buta, cara belajarnya itu dengan model braille dengan cara meraba, ya. Misalkan ketika belajar huruf atau nomor, dicontohkan dalam plat nomor sepeda motor, itu kan ada yang angkanya atau hurufnya ada yang timbul. Jadi mereka bisa meraba yang seperti ini huruf A, yang seperti ini angka 1, angka 2, huruf apa, seperti itu. Nah, cara huruf braille atau dengan metode blend braille itu seperti itu. Kemudian kalau tunanetra low vision itu adalah dengan misalkan kaca pembesar, dengan kacamata, seperti itu. Mungkin teman-teman juga banyak yang tanya nih, kalau misalkan orang berkacamata itu termasuk dalam kategori tunanetra nggak sih? Nah, dalam jurnal yang saya baca tadi dari penelitiannya Ibu Anita Triwidiawati, bahwa seseorang yang berkacamata itu termasuk juga tunanetra, tapi dalam kategori persentase kecil atau besar, seperti itu kan. Misalkan ada seseorang yang minus atau plus atau dengan mata silinder, seperti itu, kemudian kan dipakai kacamata nih. Nah, seperti itu. Mungkin seperti saya contohkan ini, saya agak minus, nah kemudian saya pakai kacamata, ini agak menjadi lebih jelas. Nah, itu termasuk kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembelajaran seorang tunanetra. Baik, setelah kita belajar mengenai tunanetra, itu ada juga yang disebut dengan tunarungu. Ini ya teman-teman, tunarungu. Nah, itu seseorang, artinya adalah seseorang yang memiliki gangguan dalam pendengaran. Nah, tunarungu ini seseorang dapat terjadi keterbatasan dalam komunikasi secara verbal atau face to face. Kemudian seseorang yang tunarungu ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ketika dia berbicara atau mendengarkan itu seringkali dengan memiringkan kepala. Nah, seperti ini. Apa sih itu? Nah, seperti ini. Makanya hati-hati nih kalau ada temen yang seperti itu, jangan-jangan tunarungu nih. Harus diperiksa ke THT. Kemudian yang kedua, ada terlambat dalam perkembangan bahasa. Nah, karena tunarungu ya jarang sulit dalam mendengar, kemudian dia juga dalam perkembangan bahasa itu tentunya bakalan kurang. Kemudian yang ketiga, ketika dia dalam berkomunikasi itu selalu seringkali dengan menggunakan isyarat. Misalkan
aku mau ke belakang ya, nunjuk ke sana ke sana ke sana gitu. B ya, kayak orang contek-contekan kayak gitulah modelnya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu kurang tanggap dalam berkomunikasi atau dalam menangkap pembahasan karena keterbatasan dari kekurangan masalah pendengaran tersebut. Kemudian apa sih yang dapat dilakukan atau yang bisa dilakukan dalam mengatasi anak yang mempunyai kebutuhan atau anak yang memiliki tunarungu ini? Nah, yang pertama, ketika kita dihadapkan dengan anak tunarungu, jangan sekali-kali kita membelakangi ketika berbicara. Misalkan ada anak tunarungu di belakang kita, ya kita harus menengok ke belakang, jangan ketika ada yang tanya kemudian kita masih menghadap gitu. Jadi kalau dengan anak tunarungu itu berbicaranya kita harus face to face, menghadapkan wajah ke wajah seperti itu. Kemudian yang ketiga yang kedua, dorong anak untuk selalu melihat wajah guru ya. Ketika ada anak yang mendengarkan dengan memiringkan kepala seperti ini, kemudian dia dorong saja anak tersebut, jangan didorong gitu ya, tapi dialihkan untuk melihat pandangan wajah ke arah gurunya atau pendidik tersebut, karena ini seorang anak tunarungu akan lebih jelas ketika dia melihat gerak bibirnya, gerak bibir seorang yang diajak atau lawan bicaranya seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga, gerakan bibir juga harus jelas. Kalau misalkan kita dengan anak tunarungu ya harus, kalau misalkan mengucapkan pelangi ya harus pelangi, dan itu juga dengan tempo suara yang yang pelan, jangan cepat-cepat pelangi ya, itu tidak akan mereka tidak akan paham. Nah, seperti itu yang harus dilakukan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam masalah pendengaran atau tunarungu tersebut. Nah, setelah kita belajar mengenai tunanetra dan tunarungu, kita akan belajar mengenai tunagrahita. Apa sih yang disebut tunagrahita itu? Nah, tunagrahita itu biasanya juga disebut dengan retardasi mental atau seseorang yang memiliki kecacatan mental. Nah, gangguan atau gangguan perkembangan mental ini biasanya disebabkan yang pertama terdapat bagian gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Kemudian ada anggota gerak yang cacat, ada anggota gerak yang kaku, lemas. Kemudian juga disebabkan oleh IQ yang sangat rendah. Nah, apa sih yang harus dilakukan atau kebutuhan apa yang harus dipersiapkan mengenai adanya anak yang berkebutuhan khusus dengan cacat mental atau tunagrahita ini, yaitu yang disebut dengan ini direct introduction ya, aduh nggak bisa bahasa Inggris. Direct introduction lah, itulah pokoknya. Nah, kemudian direct introduction ini adalah penyajian ini merupakan metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah demi selangkah. Jadi mengajarkan itu harus step by step. Misalkan dengan seseorang tunagrahita ini mengajari untuk bagaimana cara membuat pisang goreng gitu kan. Nah, harus step by step, harus detail nih. Siapkan dulu pisangnya, kemudian dikupas pisangnya, siapkan dulu tepungnya, lalu diapain lagi ya, aduh cewek nih yang harus minta jelasin kayak gini. Kemudian harus ya pokoknya step by step itu secara detail harus ada ya, jangan langsung siapin pisangnya kemudian diolah lalu digoreng. Nah, itu mereka tidak akan bisa menangkap. Nah, ini ada contoh yaitu seseorang yang memiliki tunagrahita. Dia adalah seorang yang tunagrahita tapi memiliki prestasi yang sangat bagus, yaitu Mbak Melani namanya. Mbak Melani itu adalah cewek ya. Ya, Mbak Melani itu cewek, dia tunagrahita, dia mempunyai keterbatasan IQ yang rendah. Jadi rata-rata normalnya IQ manusia itu 100, dalam angka 100. Itu sudah dalam taraf minimum. Akan tetapi ini Mbak Melani ini
memiliki IQ yang di bawah rata-rata, itu sangat sedikit dan sangat rendah, yaitu cuma dalam angka 64. Kalau dilihat secara matanya dia juga sehat, kemudian kondisi fisik juga bagus ya, tangan ya lengkap lah, kondisi sempurna lah ya, kondisi tubuh, tapi dia cacat mental. IQ-nya sangat rendah sekali. Dia menjadi juara, menjuarai apa istilahnya apa ya? Lomba atlet, dia itu atlet renang. Nah, dia memenangkan lomba di kompetisi lomba renang gaya dada 50 meter. Dia terbaik juara 1 nasional di Riau tahun 2012. Itu ada tuh di internet, bisa dicari. Nah, itu membuktikan bahwa kita sebagai mahasiswa harus tahu ya, termotivasi dengan seseorang yang mempunyai kekurangan tetapi dia bisa menyempatkan, bisa memaksimalkan hidupnya menuju yang lebih baik, seperti itu. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa ya, dengan kondisi yang masih sehat, masih lengkap, sempurna, kita harus mengoptimalkan supaya kita mempunyai masa depan yang lebih baik dari yang sekarang. Nah, seperti itu. Belajar harus giat, beribadah harus ditingkatkan, mencari ilmu ya dengan sungguh-sungguh lah ya. Karena ilmu itu, kita mencari ilmu tidak akan pernah ada habisnya ketika kita masih hidup, masih mempunyai nyawa, dan akan habis ketika kita sudah di liang lahat. Baik, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang autis, melanjutkan penjelasan dari Mas David tadi ya. Autis berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Dengan demikian, dapat diartikan seorang anak yang hidup dalam dunianya. Anak autis cenderung mengalami hambatan dalam interaksi komunikasi, perilaku sosial. Jadi, anak autis ini mengalami gangguan dalam kehidupannya ya. Berbeda dari orang pada umumnya, manusia-manusia normal. Jadi, autis itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, autis ringan, autis sedang, dan autis berat. Untuk autis ringan, biasanya yang dialami anak autis ringan itu tidak, ya autisnya masih ringan, tetapi mereka memiliki rata-rata IQ yang lebih dari orang pada umumnya. Ada salah satu anak autis yang itu adalah autis ringan, mengikuti lomba Rubik, itu mendapatkan hasil tercepat di dunia, padahal itu mengalami autis. Yang kedua adalah autis sedang. Biasanya autis sedang ini adalah orang yang mengalami kesulitan dalam sosialnya dan juga berkomunikasi. Dia tidak bisa membedakan antara guyonan yang ya guyonan pada umumnya ya, kemudian atau ejekan gitu ya. Dan juga untuk komunikasi, mereka juga sulit untuk menangkapnya, untuk memahaminya. Kemudian adalah autis tingkat berat. Autis ini adalah autis yang terlihat sekali ketika anak itu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, berkehidupan sosial, bahkan untuk berbicara pun juga sulit. Oleh karena itu ya, kita sebagai orang yang tidak mengalami autis atau dalam keadaan normal, kita sudah sepatutnya untuk memberi dukungan atau memahami anak-anak yang memiliki kekurangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, kita tidak boleh mengejek dan tidak boleh saling menjudge gitu ya. Kamu seperti ini, kamu seperti ini. Itu bukan kehendak kita. Oleh sebabnya kita harus memahami sebagai orang yang normal. Ciri-ciri yang dapat diamati pada anak autis diantara sebagai berikut. Mengalami hambatan berbahasa, ini dalam berkomunikasi ya, kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial. Kekurangan dalam mengekspresikan perasaan, kurang memilih
perasaan dan kurang memiliki perasaan dan empati. Jadi untuk perasaan itu mereka kurang ya, seperti halnya cinta. Berarti sering berperilaku di luar kontrol dan meledak-ledak. Jadi emosinya itu tiba-tiba naik. Seperti itu. Secara keseluruhan mengalami masalah dalam perilaku, kurang memahami akan keberadaan dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri itu di sosial itu seperti apa ya, seperti lebih menyendiri seperti itu. Kemudian asesmen, kegiatan bimbingan belajar untuk anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik siswa berkebutuhan khusus tersebut. Dalam kegiatan pemberian layanan diperlukan pemahaman awal tentang kondisi objektif anak, yaitu memulai kegiatan asesmen. McLaughlin dan Lewis mendefinisikan asesmen adalah proses pengumpulan informasi yang relevan dengan kepentingan pendidikan anak yang dilakukan secara sistematis dalam rangka pembuatan keputusan pengajaran atau layanan khusus. Asesmen bertujuan sebagai berikut: memperoleh data yang relevan, objektif, akurat, dan komprehensif tentang kondisi anak, memperoleh profil anak secara utuh, termasuk hambatan belajar, potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan khususnya, serta daya dukung lingkungan yang dibutuhkan. Jadi asesmen ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi anak tersebut, keadaannya seperti apa, kesulitannya seperti apa, dan yang lainnya. Program Pembelajaran Individual atau PPI. Program Pembelajaran Individual atau Individualized Educational Program atau IEP yang berarti rancangan program untuk menentukan kebutuhan pendidikan yang unik bagi siswa berkebutuhan khusus. Dengan demikian, IEP adalah program yang disusun bagi setiap individu anak berkebutuhan khusus. Program ini dapat merupakan program jangka panjang dan dapat pula merupakan program jangka pendek. Perlu adanya keyakinan bahwa anak berkebutuhan khusus separah apapun mampu belajar walaupun memerlukan waktu yang sangat lama. Sekolah bertanggung jawab untuk mengajarkan keterampilan fungsional yang diperlukan untuk mengoptimalkan kemandirian siswa. Jadi, sekolah hendaknya juga mengajarkan keterampilan kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun masyarakat. Proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus, guru perlu memperhatikan dan menyiapkan strategi pembelajaran, metode, media, pengelolaan materi, dan evaluasi. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.